Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah dan pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran yang kedua ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Tetap semangat ya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita belajar tentang dongeng ya. Di pembelajaran yang pertama, kita sudah bahas tentang apa itu dongeng. Sekarang kita coba ingat kembali apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya, karena dongeng adalah karya imajinasi pengarangnya, ya. Jadi dongeng itu belum tentu benar adanya. Selanjutnya, salah satu dongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Bacalah dongeng fabel di bawah ini. Nih, kalau tadi kan kalian sudah Pak Guru sampaikan bahwa di antara dongeng adalah ada yang namanya fabel. Apa itu fabel? Dongeng yang tokohnya berupa hewan. Nah, di sini tokohnya tikus dan ular. Bagaimana ceritanya? Ini dia, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Tolong disimak ya atau didengarkan. Pak Guru akan membacakan dongeng berikut ini. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu, kata ular. Hei ular, berusaha, berusaha dong, dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular jawab si tikus. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu, kata ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain.
Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati, kata tikus. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri, tanya ular. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Jawab tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anakku, itulah cerita tentang ular dan tikus yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Itu adalah sebuah dongeng ya. Nah, setelah kalian mendengarkan atau menyimak dongeng fabel antara tikus dan ular, sekarang apa itu ciri-ciri fabel? Ciri-ciri fabel adalah satu, menggunakan hewan sebagai tokohnya. Berarti dalam cerita tadi, hewannya yaitu tikus dan ular. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Nah, kira-kira sifat atau karakter tikus tadi apa? Satu, ya, baik, kemudian rajin, pemaaf. Itu karakter dari tikus. Sedangkan ular apa? Ya, dia malas, tidak mau mencari makan sendiri, gampang putus asa. Itulah karakter dari ular. Yang ketiga atau yang C, memiliki alur cerita. Ceritanya apa sih? Ya, ceritanya dari awal kan kita ikuti, dibaca, dan cerita itu memahamkan dan menarik bagi para pembacanya. Yang keempat, memiliki pesan kebaikan di dalam cerita. Apa pesannya? Satu, yaitu saling memaafkan di antaranya. Nah, di dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu apa saja unsur-unsur dalam dongeng itu? Ya, ada tokohnya, tokoh yang berperan dalam cerita. Ya, tadi sudah jelas ya tokohnya, ular dan tikus. Kemudian ada latarnya. Latar itu tempat terjadinya dongeng. Di mana tadi? Ya, di gurun pasir. Yang ketiga, watak, sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Tadi sudah Pak Guru sampaikan bagaimana sifat atau watak ular dan bagaimana sifat dari tikus itu sendiri. Yang keempat adalah amanat atau pesan dalam sebuah cerita atau dongeng itu. Amanat apa yang dapat disampaikan dalam cerita tadi? Yaitu kita harus saling memaafkan. Ya, itulah anak-anak pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita hari ini. Ya, baca terus dongeng, kemudian pahami siapa tokohnya, di mana latarnya, kemudian karakter atau watak dari tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Ingat setelah ini akan dilanjut dengan muatan PPKN bersama Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak pembelajarannya hari ini? Setelah tadi anak-anak belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ya dengan Bu Kaima seperti biasa dengan muatan PPKN.
Pada pembelajaran PPKN kali ini, kita akan belajar mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh atau berat tubuh. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Misalnya, rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun. Karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan. Misalnya, untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Setelah kita mengenali ciri fisik teman kita di sekolah, kita juga akan belajar tentang keberagaman warna kesukaan teman di sekolah. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita. Kita kasih contoh, misalnya Siti lebih menyukai warna merah, sedangkan Dayu lebih suka warna hijau. Nah, antara Siti dan Dayu harus saling menghargai walaupun mereka berdua memiliki kesukaan warna yang berbeda. Nah, anak-anak, setelah ini anak-anak akan berlanjut dengan Bu Mariani seperti biasa dengan muatan matematika. Matematika masih bersama Bu Mar. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 2 dan 3 pada tema ke-7 subtema pertama. Masih sama dengan pembelajaran yang lalu, pada pembelajaran hari ini untuk muatan matematika, kita masih akan belajar mengenai pecahan. Nah, pecahan berapakah yang akan kita pelajari hari ini? Disimak baik-baik ya. Oke. Masih ingatkah kalian apa itu pecahan? Pecahan adalah satu kesatuan. Dinyatakan pecahan jika dibagi sama besar. Nah, jika kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan setengah atau 1/2, untuk hari ini kita akan belajar tentang pecahan 1/3. Artinya, satu bagian akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kalian lihat gambar berikut. Pecahan 1/3 ya, kita bacanya 1/3 atau 1/3. Perhatikan ya anak-anak dalam penulisannya. Nah, angka 1 ini disebut dengan pembilang, sedangkan angka 3 kita sebut dengan penyebut. Nah, 1/3, berarti 1/3 dari satu bagian dibagi menjadi 3. Seperti itu. Nah, lihat tadi kita sudah simak ya. Pudingnya Siti dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar ya anak-anak ya. Di sini sudah ada garis 1, 2, 3. Nah, jika kita jabarkan maka akan gambarnya seperti ini. Nah, satu bagian, lalu kemudian satu bagian. Ada 3 bagian kan? Nah, perhatikan. Jadi, jika satu buah puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Diulang lagi anak ya. Jika satu buah puding ini dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, nah, maka setiap potongan ini bernilai 1/3 atau 1/3. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya.
1/3. Diingat baik-baik ya nak ya. Kalau ditulis menggunakan angka, kalau dibaca menggunakan huruf. Ya. Nah, pecahan tersebut dapat ditulis, ingat, ditulis 1/3. Angka kan 1, garis di tengah, lalu di bawahnya 3. Pembilangnya 1, penyebutnya 3. Atau dapat dibaca, kalau dibaca menggunakan huruf 1/3 atau 1/3. Oke. Nah, berikutnya kita membahas soal yang ada pada buku tema kalian. Ada 4 buah pertanyaan yang akan kita bahas. Pertanyaan pertama. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Jadi ada 1 buah kertas tadinya dipotong sama Siti jadi 3. 1, 2, 3. Dan semuanya sama besar. Maka setiap bagian disebut dengan 1/3 bagiannya. Jadi setiap masing-masing bagiannya ini nilainya adalah 1/3 bagian. Kita beralih ke soal nomor 2. Nah, sebuah kue dipotong menjadi 3. Ini puding yang tadi. 3 bagian. Setiap bagiannya sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus sama ya, harus sama besar. Kalau tidak sama besar, maka dia tidak bisa dikatakan sebuah pecahan. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, perhatikan di sini soal nomor 3. Siti ingin membagi sebuah kue masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi berapa? Kalau masing-masing bernilai 1/3. Kita lihat penyebutnya 3. Berarti harus dibagi 3 bagian yang sama besar ya. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini, kalau kalian amati perintahnya adalah arsirlah 1/3 dari gambar berikut. Nah, jadi diminta diarsir nih anak-anak, diwarnai supaya menghasilkan pecahan 1/3. Nah, di sini ada satu kertas yang dipotong menjadi 3 bagian ya. Kalau kalian lihat di sini ada 3 bagian ya, Nak ya. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Nah, supaya dia menghasilkan 1/3, maka hanya boleh satu saja yang diarsir. Boleh nomor 1, boleh nomor 2, atau boleh nomor 3. Seperti itu. Nah, Bu Guru contohkan ya. Nah, Bu Guru mengarsirkannya di nomor 1. Berarti ini nilainya adalah 1/3. Karena hanya ada satu bagian yang diwarnai dari 3 bagian yang ada. Kan bagiannya ada 3, 1, 2, 3. Hanya satu yang diwarnai, maka nilainya adalah 1/3. Ya, seperti itu. Jadi yang diwarnainya ada berapa banyak, bagiannya, potongannya ada berapa banyak. Kalau kita mau membaca pecahan pada sebuah gambar. Nah, sekarang pada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 juga sama ya tadi, hanya beda posisinya saja. Di sini Bu Guru memberikan di nomor 2, 1, 2, 3. Maka ini dinilainya adalah 1/3. Seperti itu. Mudah bukan anak-anak? Nah, insya Allah nanti hari Senin kita sudah PTMT. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai pecahan seperti apa. Tetap semangat ya anak-anak ya. Bagi anak-anak yang belum memiliki bukunya, nanti saat PTMT akan diberikan. Atau kalian boleh datang ke sekolah pada hari Senin. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Seperti biasa, jika tadi kalian memulainya dengan doa, maka kalian juga harus menutupnya dengan doa sudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Sampaikan salam terima kasih kepada ayah bunda yang selalu menemani kalian. Dan tetap semangat anak-anak menghadapi setiap pembelajaran yang diberikan. Jangan lupa selalu terapkan prokes dengan ketat, beribadah selalu 5 waktu. Ya anak ya.
Nah, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.